Keselamatan manusia di dalam Alkitab paling sedikit ada 6 jenis. Yang pertama, keselamatan kekal di hadapan Allah. Keselamatan kekal di hadapan Allah yang sudah kita peroleh dalam hidup kita pada saat kita benar-benar yakin dan percaya kepada Tuhan bahwasanya Dia yang menyelamatkan dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 yang mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan kekal di hadapan Allah dapat kita ketahui dari berbagai bukti-bukti dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dari segi kehendak Allah, dari segi pilihan Allah, dari segi kasih karunia Allah, dari segi kasih karunia Allah, dari segi kebenaran Allah, dari segi perjanjian Allah, dari segi kekuatan Allah, dari segi rohnya Allah, dari segi diri Allah sendiri, dari segi kekuatan Kristus, dan dari segi perjanjian Kristus. Yang kedua, keselamatan di hadapan manusia, di mana dalam kitab Markus pasal 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada 2 hal saja yang perlu untuk keselamatan kita di zaman ini, ialah kita selalu tetap percaya akan penyelenggaraan ilahi dan patuh setia akan kehendaknya. Yang ketiga, keselamatan setiap hari. Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Keselamatan setiap hari ini dikatakan di sini bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita benar, bukan juga karena kita dipandang layak, tetapi semata-mata karena semua itu anugerah Allah. Seperti firman Tuhan dikatakan, keselamatan baru dikerjakan dengan takut dan getar. Yang keempat, keselamatan dalam kesukaran. Keselamatan ini adalah keselamatan yang Allah karuniakan kepada kita saat mengalami kesukaran. Dalam kitab Injil Filipi pasal 1 ayat 19 dikatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Yang kelima, keselamatan tubuh. Pada waktu Tuhan datang kedua kali, tubuh kita akan ditebus, akan berubah menjadi serupa dengan tubuh Tuhan yang mulia. Dalam firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 23 dikatakan, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Yang keenam, keselamatan sukma. Sebagai manusia, kita terbagi dalam 3 bagian, yaitu roh, sukma, dan tubuh. Keselamatan roh kita terjadi pada waktu kita begitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yakni kelahiran ulang dari Roh Kudus. Keselamatan tubuh kita terjadi pada waktu kedatangan Tuhan, ketika Tuhan mengubah tubuh kita yang hina menjadi tubuh yang mulia. Dan keselamatan sukma kita juga perlu diselamatkan, di mana dalam Markus pasal 8 ayat 35 yang mengatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya atau memperolehnya.